Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulzaladera Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Academic Performance Prediction Using Supervised Learning Algorithms in University Admission. Jurnal yang saya presentasikan ini sudah terindeks Scopus Q3. Pada tahapan pendahuluan, dari penelitian yang dilakukan di jurnal ini dijelaskan pentingnya universitas dan sistem akademiknya dalam membentuk kualitas eh, studi setiap mahasiswa. Yang kedua, mencatat bahwa data historis terkait proses pembelajaran mahasiswa itu dapat digunakan untuk memprediksi hasil belajar mahasiswa seperti durasi studi dan nilai mata kuliah. Yang ketiga, menyoroti perlunya data yang lebih komprehensif, termasuk informasi pra-penerimaan untuk memprediksi kinerja akademik secara keseluruhan. Yang keempatnya yaitu menyajikan tujuan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu tujuannya untuk memanfaatkan data pra-penerimaan tingkat nasional dan nantinya membandingkan 4 algoritma dari supervised learning ini untuk memprediksi kinerja akademik setiap mahasiswa. Algoritma supervised learning apa saja yang digunakan pada penelitian ini? Ada 4, yaitu yang pertama ialah decision tree, yang kedua random forest, yang ketiga super vector machine, yang keempatnya ialah XGBoost. Selanjutnya pada tahapan metodologi penelitian dijelaskan bahwa adanya penjelasan terkait pembelajaran mesin atau machine learning itu sendiri dengan perannya yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data historis yang dilakukan pada penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan juga pembahasan terkait supervised learning, yang dimana supervised learning ini merupakan sebuah metode dari machine learning yang dimana algoritma itu mempelajari pola dari data yang mempunyai label sehingga nantinya bisa memprediksi hasil untuk data yang baru. Selanjutnya dijelaskan juga terkait 4 algoritma supervised learning ini. Yang pertama ialah decision tree. Decision tree ini merupakan sebuah model seperti pohon yang berdasarkan pernyataan bersyarat untuk nantinya bisa mengambil keputusan dari model tersebut. Juga di sini ada random forest. Random forest ini merupakan penggabungan beberapa pohon keputusan yang nantinya bisa meningkatkan akurasi dan bisa digeneralisasikan. Selanjutnya ada super vector machine atau SPM. SPM di sini merupakan model yang nantinya bisa menemukan hyperplane optimal untuk memisahkan titik data ke dalam kelas yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir ialah XGBoost. XGBoost ini merupakan teknik penguatan ensemble yang secara iteratif menambahkan pohon untuk meningkatkan prediksi model. Selanjutnya pada penelitian ini juga disajikan alur kerja proses penelitian yang digunakan dari model machine learning ini. Yang pertama ialah data preprocessing, yang kedua ialah pre-processing, yang ketiga ialah modeling, dan yang terakhir adalah evaluasi dari hasil modeling tersebut. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini, eh, pada penelitian yang dilakukan, disajikan langkah-langkah data exploration dan preprocessing data.
Yang pertama di sini ada analisis kondisi data. Pada tahapan analisis kondisi data, penelitian yang dilakukan, yang pertama ialah dilakukan pengecekan outlier. Apakah ada di data tersebut outlier? Yang kedua, dilihat juga distribusi data. Distribusi data ini dilakukan melalui proses visualisasi data. Yang ketiga ialah mengecek nilai yang hilang. Apakah di setiap variabel itu ada nilai yang hilang atau yang berbeda fungsi atau objek dan lain sebagainya. Dan juga di sini dilakukan korelasi fitur, yaitu fungsi dari korelasi fitur ini untuk mengetahui hubungan antar variabel itu apakah saling berpengaruh atau tidak. Yang keduanya dilakukan juga data cleaning. Data cleaning di sini yaitu untuk menangani nilai yang hilang melalui imputasi, penghapusan, ataupun konversi tipe data. Yang ketiga ialah data encoding. Data encoding di sini yaitu mengubah nilai kategorikal menjadi numerikal menggunakan metode one-hot encoding. Yang keempatnya dilakukan feature selection atau pemilihan fitur. Pemilihan fitur di sini mempunyai fungsi untuk nantinya buat proses modeling itu dengan memilih fitur yang relevan berdasarkan kepentingannya dan hubungannya dengan variabel target. Selanjutnya, pada penelitian ini juga dilakukan 3 skema pembagian data yang digunakan untuk melatih dan menguji model yang dilakukan. Yang pertama di sini skema A yaitu 60%, 40%. Jadi 60%-nya untuk training, 40%-nya untuk testing. Dan skema B 70% untuk training, 30% untuk testing. Dan yang terakhir skema C yaitu uh, trainingnya 80%, testingnya 20%. Selanjutnya di sini masih di tahap hasil dan pembahasan. Setelah proses modeling dilakukan, maka dihasilkanlah hasil evaluasi untuk setiap algoritma dan dari ketiga skema tersebut dengan menampilkan confusion matrix dan juga classification report seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya, setelah diketahui secara keseluruhan dari confusion matrix dan classification report tersebut, dilakukanlah analisis kinerja setiap algoritma di berbagai skema tersebut dan menyoroti kelebihan dan kekurangan setiap model yang telah dilakukan dari confusion matrix dan classification report tersebut. Selanjutnya, dari keseluruhan model yang telah dianalisis dengan berbagai skema itu, disimpulkanlah bahwa XGBoost itu mempunyai F1 score-nya tertinggi yang menjadikannya menjadi model terbaik untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam dataset. Sementara Random Forest mencapai akurasi tertinggi. Tetapi skor F1 score-nya tidak seperti XGBoost. Selanjutnya, setelah disimpulkan hasil tersebut, dibuatlah validasi model dari XGBoost ini menggunakan sampel data acak dan menemukan bahwa model tersebut berhasil memprediksi nilai siswa dengan akurasi 77% yang konsisten dengan hasil evaluasi awal. Selanjutnya, masuk pada tahapan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini bahwa data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data senam PTN yang data itu dikombinasikan dengan nilai akademik yang secara efektif
bisa memprediksi kinerja akademik menggunakan algoritma supervised learning ini. Selanjutnya, setelah proses modeling dan evaluasi sudah dihasilkan, diambillah kesimpulan bahwa XGBoost dengan splitting data 70%, 30% ini dapat mencapai F1 skornya yang tertinggi dan menunjukkan bahwa kinerjanya kuat dalam menangani ketidakseimbangan data dunia nyata. Selanjutnya, tingkat keberhasilan model sebesar 77% juga menyoroti bahwa potensinya untuk aplikasi praktis dalam sistem penerimaan di universitas. Selanjutnya, pada penelitian ini juga dibahas terkait keterbatasan penelitian, termasuk distribusi label kelas yang tidak merata dan ketergantungan pada data pra-penerimaan. Dan juga masih pada tahapan kesimpulan, di kesimpulan ini disarankan juga arah penelitian di masa depan nanti, yaitu mengeksplor hybrid model yang nantinya bisa dikombinasikan dengan beberapa algoritma, seperti misal voting classifier, atau hyperparameter tuning, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggabungkan atau membuat feature engineering dengan fitur-fitur yang non-akademik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari penelitian ini. Selanjutnya, memvalidasi kinerja model di berbagai dataset yang datasetnya tuh berbeda dengan data yang dilakukan pada penelitian ini. Dan juga pada penelitian ini juga ditekankan kontribusi studi ini terhadap pemahaman peran supervised learning ini dalam pendidikan dan potensinya untuk meningkatkan akurasi dan kesetaraan di sistem penerimaan pada sistem di universitas ini. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan codingan dari penelitian yang dilakukan. Di sini merupakan hasil codingan yang dilakukan oleh saya dengan membantu first author yang dilakukan pada jurnal tersebut. Di sini dimulai dari data preprocessing. Selanjutnya di sini ditampilkan datasetnya. Selanjutnya di sini menampilkan informasi-informasi yang menunjukkan jumlah raw data. Setiap fitur yang ada pada dataset ini dengan tipe datanya juga ada di sini. Selanjutnya di sini mengecek nilai yang hilang atau missing value itu. Selanjutnya dilakukan data preprocessing, yaitu mengisi nilai yang hilang dengan imputation itu, dan mengecek lagi nilai yang hilang itu. Lanjut dibuatlah data untuk modeling dan dilakukan distribusi data dengan menampilkan visualisasi data berupa box plot. Selanjutnya di sini menggunakan one hot encoding yang tujuannya nantinya mengubah nilai di fitur yang nilainya itu kategori menjadi numerik. Di sini kita bisa lihat dari fungsi one hot encoder ini yang diubah nilainya menjadi numerik itu ada di 3 fitur ini, yaitu fitur kabupaten, provinsi, lulus pada prodi. Selanjutnya, di sini dihasilkan data frame yang sudah di encode sebelumnya. Lanjut, di sini dilakukan juga feature selection, yang dimana feature selection ini merupakan fitur-fitur yang erat kaitannya dengan modeling yang akan dilakukan.
Selanjutnya di sini dilakukanlah modeling dengan mendefinisikan splitting training dan testing. Dan di sini dilakukan juga splitting testingnya di sini hanya 70%, 30%. Jadi data trainingnya 70%, testingnya 30%. Dan di sini dimulai modelingnya dari algoritma decision tree. Ini merupakan hasil classification report dari decision tree. Selanjutnya di sini ditampilkan confusion matrix dari decision tree itu. Dan di sini hasil modeling dari random forest. Ini merupakan classification report dari random forest. Dan ini merupakan confusion matrix yang dihasilkan dari algoritma random forest itu. Selanjutnya di sini classification report dari supervector machine, dan ini merupakan confusion matrix dari SVM ini. Selanjutnya di sini ada XGBoost. Ini merupakan classification report dari XGBoost itu sendiri, dan yang terakhir di sini adalah confusion matrix dari XGBoost ini. Selanjutnya di sini juga ditampilkan hasil dari modeling yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan algoritma tersebut. Mungkin sekian dari apa yang telah saya presentasikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.